Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita akan melanjutkan perbincangan dan mengawalinya begitu ya. Saya akan menuju ke Kanjeng Pangeran Norman dulu nih. Pak, ini terkait dengan adanya kemunculan kerajaan-kerajaan baru. Ini tanggapannya seperti apa ini? Kalau saya sih dinikmatin aja lah. Ini banyolan. Biar kita banyak menonton orang-orang stres. Jadi nggak mungkin lah kalau saya lihat seperti kayak di mana tuh di Bandung ya. Kerajaan apa namanya? Sampire. Empire ya. Masa pakai jenderal? Memang ada zaman dulu kostumnya kayak gitu. Nah itu pertanyaannya. Ya, saya curiga ya. Ini kayaknya ini ada namanya satu modus gaya baru. Ya, memang kita tahu bahwa keraton kesultanan itu banyak. Yang kecil, yang besar, apalagi di Jawa Barat. Di Jawa Barat tinggal dari Salakarnagara, ya, terus dari apa? Galuh Kolot, ya, Galuh Pakuan, ya, itu keraton-keraton kecil semua. Itu memang punya sejarah mereka itu. Kalau mereka melestarikan itu menjadi budaya lokal, menjadi kearifan lokal, menjadi pariwisata, itu kita angkat jempol. Nah, tapi kalau misalnya yang kayak kemarin saya lihat apa yang di Sampire satu pakai pakaian begitu kayak tentara, ini kan satu menghina tentara. Ini menghina. Ada modifikasi begitu maksudnya Pak ya? Iya, ketahuan ini orang nggak tahu sejarah gitu. Ya, kita lihat lagi yang di mana tuh, yang di Jawa. Itu pakaiannya kok saya tanya, itu yang namanya raja itu permasyurinya bukan istrinya dia lagi. Ini kan aneh. Yang raja permasyuri itu kan ada pernikahan, ini enggak, kita tanya. Oh, berarti kumpul kebo nih, ada modus apa? Ini pertanyaannya, kita memang harus berhati-hati. Pemerintah juga berhati-hati melihat ini, tapi juga jangan terlalu fatal juga. Dilihat aja. Saya tadi berharap ya, yang di Pulau Jawa itu menjadi ikonnya desa. Ya. Begitu ada raja-rajaan, keraton-keratonan, ya, ini ngangkat desa ini kan nggak gampang sekarang ini. Harus ada brand. Nah, ini ada brand. Brandnya keraton ke keratonan. Akhirnya kan banyak pengunjung datang ke sana kan. Jadi sebuah pertunjukan dan budaya akhirnya ya Pak ya. Dagelan. Baik, saya ke Pak Asfi Warman Adam. Pak, ini kan dari sisi sejarawan sendiri, sebenarnya ini adalah kita butuh ada literasi sebenarnya ya, karena memang kalau untuk pelajaran sejarah ini sudah ada sebenarnya dari kita SD, SMP, kemudian SMA begitu ya. Kita juga mengetahui adanya banyak-banyak kerajaan-kerajaan yang memang sudah ditinggalkan begitu, seperti kerajaan Majapahit, kemudian yang lain-lainnya. Apa tanggapannya kemudian akhirnya ada kerajaan-kerajaan baru-baru ini yang mengagetkan di era milenial yang kalau kita bilang ya Pak ya, ini kok tiba-tiba nongol begitu kerajaan-kerajaan seperti ini begitu, silakan Pak. Iya, sebetulnya banyak ya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini pada masa lampau sebelum Indonesia merdeka itu banyak sekali. Nah, gejala yang baru ini saya bagi ada 3 gitu ya. Ada kerajaan-kerajaan baru ini. Yang pertama kerajaan yang terkait dengan pariwisata, seperti Jipang di Blora itu. Tidak ada masalah menurut saya ya, terlepas dari itu apakah kerajaan atau kadipaten, tapi dia ingin melestarikan budaya yang ada di sana, silakan saja gitu. Yang kedua yang menurut saya itu berhubungan dengan penipuan, seperti yang di Purworejo. Penipuan karena orang-orang yang akan menjadi anggota kerajaan ini dipungut biaya dalam perekrutannya ya. Ada 4 juta misalnya, tapi nanti akan dijanjikan mereka akan menerima gaji misalnya 50 juta, ada yang diangkat menjadi apa yang disebut maha menteri dan semacamnya. Ada penipuan dan pelakunya menurut sudah ditangkap oleh polisi. Baik, itu yang kedua ya. Tapi yang ketiga yang menurut hemat saya lebih berbahaya. Yang ketiga ini bukan kerajaan tapi negara. Jadi beberapa waktu yang lalu itu diproklamasikan di televisi, itu di YouTube ya. Itu negara rakyat Nusantara. Nah, ini menurut saya berbahaya karena dia mengkritik dan menganggap NKRI ini sudah gagal dan menolak Sumpah Pemuda misalnya gitu, dan mengatakan bahwa proklamasi 17 Agustus 45 adalah kecelakaan sejarah. Nah, yang ketiga ini yang menurut hemat saya harus dilakukan tindakan oleh aparat keamanan untuk memeriksa ini. Jangan sampai ada ya wacana semacam ini, wacana yang ingin membubarkan NKRI misalnya gitu.
Baik, kita ke Kanjeng Pangeran Norman. Ini kita mau mengonfirmasi. Tadi sudah dikatakan memang banyak sekali kebudayaan Indonesia begitu yang memang kita juga mungkin kalau kita hafalkan satu-satu kita tidak hafal juga begitu ya Pak. Apakah memang karena kebanyakannya kebudayaan kita ini akhirnya diselewengkan gitu dengan pihak-pihak yang mungkin akhirnya ini akhirnya kesempatan nih untuk memunculkan budaya-budaya baru karena mungkin orang juga tidak bisa ada yang apa ya, dalam hal ini Pak Pendeta juga mungkin harusnya mendata begitu apa saja yang kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada begitu, silakan. Jadi gini ya, kita lihat 2-3 kacamata. Ya. Kalau kacamata pertama yang saya lihat dari segi politik, di tempat ada yang kayak gituan itu di tempat kekalahannya Pak Jokowi di sana. Ya, saya bilang kelompok kadrun itu separatis ini. Hati-hati ya. Ini politik, kacamata politik ya. Ya, ada situs-situs seperti itu di tempat. Satu contoh ya, misalnya itu dari mana? Yeah. Itu yang jadi ketua saya yakin bukan orang Sunda tuh. Yang di Jawa Tengah itu pendatangnya itu bukan orang asli sana. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Pak. Ini ada apa? Maka saya bilang separatis gaya baru masuk kota. Saya yakin mereka tuh nggak ngerti sejarah lah. Kita punya sejarah dulu abad 8, abad 9. Indonesia Nusantara pernah jaya. Ya, jaya sekali. Zamannya Majapahit ya kita bisa Kamboja bisa kita rebut, Vietnam kita bisa rebut segala macam dan itu ada situs sejarahnya. Ya, nah titisannya garis merahnya ya ke tempat kita. Yeah. Sultan Agung, yaitu Keraton Surakarta itu yang masih ada sekarang ini. Kalau kita bicara keraton tentu ada sub-subnya. Ya, ada abdi dalamnya, ada khusus misalnya apa penarinya, prajuritnya, ya kan, penabuh gamelannya ini kalau Jawa. Nah, kalau yang keraton ini kan nggak jelas. Ya, kita punya subnya seperti apa? Seandainya kalau mereka misalnya di keraton itu mau bikin gitu, Pak, gua mau melestarikan kuliner di keraton. Kuliner hebat-hebat loh keraton. Batiknya. Kerisnya, pusakanya, mungkin kita dorong sama-sama dan Pemda berkewajiban mendorong ini Untuk melestarikan itu ya. Itu, nah sebenarnya di daerah itu banyak. Nah satu, yang kedua memang maaf ngomong kebudayaan khususnya keraton itu memang dananya kecil. Anda tahu nggak berapa gaji abdi dalam di Keraton Surakarta? Itu 45.000 satu bulan. Kaget kan Anda kan? Cuman karena pengabdiannya begitu ya. 45.000, saya Santono Dalam itu nggak dapat. Itu udah puluhan tahun di situ. 45.000. Jogja itu udah naik lah karena masalahnya sultannya itu jadi gubernur. Ya. 75.000 Pak sebulan Pak. Abdi itu. dalamnya. Iya, tapi itu kan masalahnya bagi mereka itu tidak penting ya. Mereka ingin mengabdi gitu. Ya, Jadi kita akan bahas terkait dengan pengabdian mereka dan juga apakah ada dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya kerajaan-kerajaan ini begitu ya Pak ya. Tapi kita akan bahas usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.